Halo anak-anak mama, ketemu lagi bersama saya Leo dan Roni. Ya. Roni ini Head of Video Production di Makan Mana. Di video kali ini kita nggak bahas makanan, kita nggak bahas kuliner, tapi sharing bagaimana proses pembuatan video di Makan Mana. Kalau kalian bisa lihat di YouTube-nya Makan Mana, kita mulai konsisten nih untuk upload video di tiap hari Jumat. Jadi kalian penasaran nggak sih gimana behind the scene-nya kalau misalnya kita syuting itu? Iya. Ada apa aja yang terjadi, ada siapa saja yang terlibat. Biasanya 6 orang, jadi 2 orang shooter itu yang merekam, kemudian ada 2 host, biasanya gua sama Bobby, kemudian 2 orang lagi itu yang bertanggung jawab di bagian konten. Nah, bagian konten ini nanti ada foto, tulisan, Instagram story. Nah, itu dia susunan tim untuk produksi video. Kurang lebih ada 4 kamera ya. 2 kamera untuk foto, 2 untuk video. Biasanya kalau kita udah selesai syuting itu juga selalu bermasalah sama Transfer filenya. iya, itu yang kadang-kadang selalu jadi hambatan. Selama ini ya begitu aja ya. Filenya ditransfer dari fotografer atau videografer ke foto editor dan video editor. Itu pun kalau transfer filenya mulus. Kadang lupa ditransfer, memori card udah ke-delete. Iya. Istilahnya kalau selesai syuting itu biasanya penyimpanan datanya itu selalu di device pribadi. Ya, Baik itu laptop, baik itu flash disk atau apapun itu, dan biasanya selalu disimpan di tempat masing-masing gitu. problemnya itu kalau misalnya ada satu yang sakit atau tiba-tiba pulang kampung ya. Ya, atau Jadi- ada urusan mendadak lah. Filenya ikut pulang juga. Nah, akhirnya kita ketemu satu solusi nih. Kita beli external hard disk. Ya mungkin secara cost lebih murah. Terus ada visinya, nyata Iya, dia, hadir. Jadi sistemnya colok lah ya, colok Colok cabut lah. ya, colok cabut. Colok laptop, colok PC. Dan sekarang ini juga udah mulai kendala. Karena sudah terlalu banyak orang di tim kita. Iya, secara sudah 6 orang juga dan 4 kamera, 4 data. Jadi kita harus cari solusi yang lebih Lebih relevan untuk masa sekarang, Iya. 2019. zaman now. Jadi kita browsing-browsing lagi nih, Iya. cari-cari solusi, nanya sana, nanya sini. Kita research lah ya antara budget dan solusinya Ya, akhirnya kita ketemu solusi. untuk startup kecil seperti kita lah ya. Ya. Bukan ini, tapi ini. Oke, bentuknya kotak, peta, dan ada tulisan QNAP. TS228. Ini NAS. Apa itu, Nas? NAS itu artinya Network Attached Storage ya. Jadi storage yang bisa diakses melalui network. Kenapa kita pakai NAS, Leo? Sebenarnya kalau di video editing itu, kita ada 3 step. Yang step pertama itu namanya rough cut. Jadi file dari videographer dipindahin ke dulu sih ke external hard disk atau ke laptop editor yang pada saat itu hadir nyata di Basecamp. Jadi setelah dipindah nanti dia rough cut. Oke. Dia susun-susun, rough cut-nya gimana. File ini semua, satu package itu folder, dia harus transfer ke editor yang kedua. Nah, jadi editor kedua itu nanti dia yang fine cut. Habis satu project, kalau di laptop sendiri udah harus di-delete. Iya. Akhirnya kalau ada revisi ya Jadi goodbye. kita juga nggak ada sistem arsip ya, Pak. Nggak ada. Dulunya ya. Nah, setelah selesai di fine cut, dia pindah lagi ke editor yang ketiga. Tugasnya adalah untuk color grading sama render final. Nah, problemnya selama ini kalau misalnya kita pakai hard disk eksternal itu kan sistem Colok-colok colok-colok. ya. Jadi Ah. satu koneksi aja ya. Jadi kalau misalnya gua lagi rough cut, at the same time ada satu editor lagi dia mau color grading. Nah, itu dia nggak bisa kerja, dia harus nungguin gua dulu atau gua nungguin dia Karena sebaliknya. tadi external hard disk-nya langsung masih dicolok ya. Ya, dan colokannya cuma satu. Iya. Belum Kan- bisa poligami. Sampai tiba-tiba hadir ini. Hmm. Nah, gimana NAS ini membantu kita? NAS ini kan dia network attached storage. Berarti kan lewat jaringan. Jaringan itu dia bisa lewat WiFi ataupun dia bisa lewat kabel LAN. Nah, yang kita mau pakai ini dua-duanya sih. Jadi kalau untuk foto ya, foto kan kecil, cuma paling nggak nyampe 10 giga ya kalau Iya. foto satu Jadi project. foto-foto itu disimpan di NAS ini juga. Nah, tapi via WiFi. Via WiFi aksesnya, jadi bisa ini kalau NAS kan bisa dihubungkan ke internet juga. Ya, Jadi bisa diakses dari rumah juga ya. bisa diakses dari rumah aja. Kalau misalnya hunting malam kan, Basecamp kan udah tutup. Iya. Nah, dia bisa upload ke NAS via WiFi dengan kuota internet. Tapi kalau nanti kita udah akses di Basecamp,
itu nggak lewat kuota internet lagi. Kita lewat lokal, jaringan lokal ya. Jaringan lokal tergantung seberapa kuat sih router wifi-nya itu sendiri. Tapi kalau untuk video, kita nanti akan pakai switch dengan kabel LAN. Kenapa? Karena kan filenya jauh lebih besar dari foto. Jadi kalau misalnya kita pakai kabel LAN, Lebih konsisten, lebih konsisten, lebih cepat, lebih konsisten ya. Karena jalur fisik ya, Ya, jalur fisik. bukan jalur radio. Yap, dan semua orang bisa akses barengan. Jadi kalau misalnya gue lagi rough cut, editor yang lain dia mau color grading, ya sama-sama bisa akses NAS ini at the same File yang time. bersamaan ya. Yap. Jadi itu guys, sedikit penjelasan tentang workflow kerja di tim video. Dan bagaimana NAS ini membantu tim video itu jadi lebih efisien dan produktif. Oke, jadi kalau kamu punya pertanyaan, jangan tanya mama, Ya, karena kami bukan orang teknis, honestly. kita pun awalnya bingung ya. Iya, kita sebenarnya dari awal juga stuck banget. Kebetulan waktu pas kita DM teman-teman di QNAP, mereka juga sangat helpful. So ini dia Instagram mereka, jangan lupa di follow atau DM buat kalau kamu punya pertanyaan seputar hal teknis. Konsultasi langsung ke QNET Indonesia. That's all for today. Sesi sharingnya makan mana. See you on the next video. Don't forget to thumbs like.